Ya, selamat malam teman-teman. Review tulisan lagi, kali ini masih dari tulisannya Mas Arif. Tidak disebutkan sih mau dikirimkan kemana, cuman sepertinya sih ini mau dikirimkan ke Terminal Mojok ya. Judul tulisannya adalah Pengalaman Bermalam di Bandara Sultan Hasanuddin, Banyak Teman dan Masih Bisa Rebahan. Ya, tulisannya sudah saya baca sampai akhir dan sudah bagus ini, dalam artian tidak ada hal yang sangat mengganggu. Secara logika juga sudah oke, sudah nyambung, peralihan dari masing-masing paragraf dan masing-masing subjudulnya juga sudah bagus. Jadi secara keseluruhan kalau ini kaitannya dengan tulisan secara umum, ini sudah oke. Dan satu hal yang harus diapresiasi dari Mas Arif ini adalah, kekonsistenannya dalam menulis. Energinya dalam menulis, ini luar biasa loh. Dalam sehari ini kira-kira bisa bikin tulisan berapa banyak nih Mas Arif, luar biasa energinya. Ya, jadi sekali lagi nggak ada masalah di tulisan ini Mas Arif, hanya saja kalau tulisan ini mau dikirim ke Terminal Mojok, saya agak sedikit mempertanyakan di mana letak keunikannya, begitu. Dalam tulisan ini kan mau menceritakan tentang pengalaman bermalam di bandara ya, Bandara Sultan Hasanuddin. Lalu disebutkan nih bahwa di Bandara Sultan Hasanuddin di sana itu banyak teman, ya kan? Banyak teman. Jadi kalau nginep di sana nggak usah khawatir. Terus juga disebutkan kalau nginep di Bandara Sultan Hasanuddin masih bisa rebahan. Lalu disebutkan juga kalau nginep di Bandara Sultan Hasanuddin ada penjual makanan dan jajanannya masih buka di sana. Lalu disebutkan juga bahwa bandaranya nggak pernah sepi. Nah, pertanyaannya adalah apakah bandara yang lain, jika itu bukan Bandara Sultan Hasanuddin, tidak seperti itu? Apakah di bandara lain juga, apakah di bandara lain ini di sana nggak ada penjual makanan dan jajanan yang masih buka kalau malam? Apa di bandara lain nggak bisa rebahan? Apa di bandara lain nggak ada orang yang nginep bermalam di sana? Ya kan? Rasa-rasanya semua bandara pasti juga digunakan untuk nginep kalau misalkan transit. Kemudian juga di bandara-bandara yang lain juga pasti ada makanan kan yang masih buka, jajanannya juga masih buka, seperti itu. Dan juga pasti namanya bandara ya, saya rasa nggak pernah sepi gitu loh. Jadi intinya adalah kalau secara tulisan, ini tulisannya sudah bagus, keterbacaannya sudah tinggi. Tapi kalau dikirimkan ke media, rasanya masih kurang. Karena apa? Ya tadi itu, karena nggak ada keunikannya. Loh sama aja kan sebenarnya, nggak cuma Bandara Sultan Hasanuddin kan, semua bandara juga seperti itu. Justru kalau misalnya mau dibikin tulisan, saran saya sih mending misalnya gini aja Mas. Coba Mas Arif ingat-ingat lagi pengalaman Mas Arif waktu ke Bandara Sultan Hasanuddin. Coba diingat-ingat apa aja keunikan di sana. Sesuatu yang mungkin jarang orang ngerti gitu loh. Karena kan gak semua orang pernah ke Bandara Sultan Hasanuddin kan. Itu di situ malah bagus tuh kalau misalnya Mas Arif bikin tulisan gini. 4 keunikan Bandara Sultan Hasanuddin yang tidak dijumpai di bandara lainnya. Nah itu bisa. Atau misalnya bikin listicle berarti ya. Atau misalnya 4 kelebihan Bandara Sultan Hasanuddin yang bikin pengunjung betah. Nah itu juga bisa. Karena itu pasti unik. Gak semua bandara tuh memiliki hal yang sama gitu loh. Itu satu ya. Kalau memang temanya mau tentang Bandara Sultan Hasanuddin. Supaya lebih spesifik dan lebih unik. Atau sebetulnya Mas Arif ini bisa banget bikin tulisan tentang Kolaka. Ini kan nama daerah ya. Nama daerah. Seperti yang sudah pernah saya sebutkan, kalau di Terminal Mojok ini sering banget menerima tulisan-tulisan yang berbau tentang Nusantara, keunikan-keunikan daerah yang belum banyak orang ketahui. Nah, Kolaka ini sepertinya sih kalau saya nggak salah ngeliat di Terminal Mojok itu belum ada tulisan tentang Kolaka. Gimana kalau misalnya Mas Arif bikin tulisan tentang Kolaka? Misalnya apa keunikan di sana atau mungkin makanan khas di sana yang belum banyak orang ketahui atau mungkin
jalan-jalan sempit yang ada di Kolaka, atau mungkin cerita-cerita yang unik tentang Kolaka, mungkin itu pasti kan bisa dieksplor lagi tuh. Justru malah lebih menarik sebenarnya, lebih khusus, lebih unik daripada sekedar menceritakan pengalaman bermalam di Bandara Sultan Hasanuddin yang notabene di dalamnya itu hampir sama semua bandara seperti itu. Gitu. Udah, itu aja sih semangat nulisnya Mas Arif. Ini luar biasa sekali, apresiasi buat Mas Arif.